kepedulian pemerintah, kesadaran semua aktivitas pendidikan baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua untuk ikut menyukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita harus berhenti untuk saling menyalahkan dan secara bahu-membahu ikut menyelesaikan permasalahan pendidikan jarak jauh. Data pendukung artikel tersebut adalah menu diterbitkan pada bahasa Indonesia, contoh teks eksposisi bermacam tema oleh Gamal Taboroni 25 Agustus 2020. Soal berikutnya yaitu identifikasi pola dan jenis pengembangan setiap paragraf dan memberikan alasan pendukung. 1 adalah pola paragraf umum khusus deduktif. Deduktif yaitu sebuah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Pola paragraf umum khusus deduktif yang berada di artikel tersebut adalah: pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya pembelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkannya. Infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia masih belum merata. Jangankan di pulau kecil saja, di Pulau Jawa yang memiliki angka penduduk yang paling banyak saja masih banyak daerah yang belum terpapar sinyal internet. Yang kedua adalah pola paragraf khusus umum induktif. Menurut saya, induktif yaitu paragraf yang terletak di akhir. Pola paragraf khusus umum induktif yang berada di artikel tersebut yaitu: selanjutnya, tidak semua siswa dan keluarganya memiliki perangkat telepon pintar yang harus digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli telepon pintar. Saat keluarga mampu untuk memiliki gawai atau perangkat komunikasi yang dibutuhkan pun orang tua belum tentu sanggup untuk membantu siswa belajar daring. Bukan masalah kompetensi orang tuanya yang utama, namun orang tua juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, apalagi dalam masa pandemi yang berpengaruh pada keadaan ekonomi semua orang. Banyak siswa yang mengeluhkan pula bahwa pembelajaran jarak jauh membuat konsentrasi mereka buyar dan kurang fokus untuk belajar. Ilmu yang dapat dirasa tidak sebanding dengan pembelajaran tatap muka. Banyak guru yang mengeluhkan kendala teknis yang terjadi pada saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kendala tersebut meliputi teknis penggunaan aplikasi gagal upload, email tidak terkirim, maupun teknis teknologi informasi seperti lemahnya sinyal perangkat yang galat dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pola paragraf campuran. Pola paragraf campuran menurut saya yaitu paragraf dengan gagasan utama terletak di kalimat utama. Pola paragraf campuran yang berada di artikel yaitu: pada akhirnya pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkannya untuk terjadi. Namun hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua aktivitas pendidikan baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita harus berhenti untuk saling menyalahkan dan secara bahu-membahu ikut menyelesaikan permasalahan pendidikan jarak jauh. Soal berikutnya yaitu identifikasi ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam bukti tekstualnya. Identifikasi ciri-ciri kebahasaan yaitu ada 1, paranomina, yang artinya orang pertama seperti saya atau kita dan lain-lain. Yaitu kedua, ilmiah populer, yaitu bahasa yang jelas dan
terdapat sering bertemu gitu. Yang ketiga, informatif, yaitu memaparkan segala informasi. Contohnya yaitu jika sinyal internet tersedia biayanya tidak murah, pembelajaran melalui konferensi video akan menghabiskan banyak pulsa. Hanya dalam 1 hingga 2 jam pelajaran saja, 1 sampai 2 GB data bisa habis dengan mudah dalam sekali panggilan konferensi. Video untuk pembelajaran jauh. Selanjutnya, tidak semua siswa dan keluarganya memiliki perangkat telepon pintar yang harus digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli telepon pintar. Saat keluarga mampu untuk memiliki gawai atau perangkat komunikasi yang dibutuhkan pun orang tua belum tentu sanggup untuk membantu siswa belajar daring. Bukan masalah kompetensi orang tuanya yang utama, namun orang tua juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, apalagi dalam masa pandemi yang berpengaruh pula pada keadaan ekonomi semua orang. Yang keempat yaitu faktual. Faktual berarti yaitu nyata. Di dalam artikel tersebut memanglah sangat faktual terhadap kehidupan yang sekarang kita alami. Soal berikutnya yaitu rumuskan simpulan isi teks eksposisi menggunakan kalimat yang ringkas dan jelas. Maksudnya dari artikel tersebut menurut simpulan dari kalian itu bagaimana? Kalau menurut saya yaitu pada kehidupan saat ini manusia yang di bumi ini telah diterjang oleh wabah virus COVID-19 yang menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah tidak terlaksana lagi. Dan pada akhirnya belajar mengajar dilakukan di rumah secara daring, pembelajaran jarak jauh. Proses belajar mengajar secara daring tidak terlaksana dengan baik karena beberapa siswa memiliki jaringan internet yang belum stabil dan terkadang berbagai siswa yang tidak punya paket internet untuk melakukan pembelajaran online. Dan menurut saya itu sangat menyulitkan bagi mereka yang lagi kesusahan tentang sinyal dan paket internet, dan juga sulit bagi siswa-siswi yang tidak mempunyai HP untuk melakukan pembelajaran secara daring. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli HP atau telepon pintar. Jadi mulai sekarang kita harus lebih banyak bersyukur untuk kita yang sudah mempunyai HP, sinyal yang baik, dan mempunyai paket internet. Karena banyak siswa-siswi di luar sana yang sangat membutuhkannya. Jadi mulai saat ini kita harus rajin sholat dan berdoa meminta pertolongan Allah agar wabah virus COVID-19 ini segera berakhir dan pembelajaran tatap muka segera terlaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.